Please welcome Professor Eko Prasojo, who is going to convey his keynote speech and opening remarks. Dengan hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera. Kepala Lembaga Administrasi Negara, Profesor Agus Subianto yang saya hormati, Profesor Pierre Lejeune, atas kooperasi atau atas kerjasama Kedutaan Prancis di Jakarta, dan juga Profesor Jacques Serba yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini, Pak Sony Loho yang juga akan menjadi pembicara, para deputi, Pak Kristiadi, Kepala LAN terdahulu, dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri workshop setengah hari tentang peran APIP sebagai quality assurance di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian, tentu pertama kita mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Perancis, sehingga pada hari ini terselenggara workshop untuk peningkatan peran APIP dalam rangka quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi. On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, we would like to thanks to the governments of France for our cooperations. So today we are going to have a workshop on the role of internal control to assure the implementation of administrative reform in Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian kerjasama antara pemerintah Perancis dan pemerintah Indonesia dalam rangka kerjasama untuk peningkatan dan juga pelaksanaan reformasi birokrasi. Akan ada banyak program-program serupa, aktivitas serupa yang akan kita lakukan dengan pemerintah Perancis, ya, termasuk di dalamnya adalah untuk peningkatan kualitas aparatur dalam program pertukaran kerjasama antara pemerintah Prancis dan pemerintah Indonesia, termasuk berbagai hal, bantuan yang mungkin kita peroleh, pengalaman yang bisa kita pelajari dari pelaksanaan berbagai reformasi birokrasi di pemerintah Prancis. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan workshop pada hari ini terkait dengan peningkatan peran APIP, ini merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi kita, baik secara makro maupun secara mikro. Secara makro kita bersama-sama dengan BPKP dan juga berbagai kementerian lembaga sedang menyusun rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah yang kita harapkan bisa menjadi dasar hukum dalam penguatan pengawasan internal di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Pada saat ini draft RUU ini sedang kita bahas bersama di tingkat kementerian untuk harmonisasi dengan kementerian lembaga terkait. Kita harapkan sebelum berakhirnya pemerintahan SBY Budiono ini sudah kita sahkan rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah sebagai undang-undang. Menyusul undang-undang aparatur sipil negara yang sudah kita sahkan pada Desember dan juga diundangkan pada bulan Januari, dan pada saat ini pemerintah dengan Dewan juga sedang membahas rancangan undang-undang administrasi pemerintahan sebagai basis juga di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kita harapkan juga undang-undang ini sudah bisa kita selesaikan sebelum berakhirnya pemerintahan Pak SBY Budiono. Bapak Ibu sekalian, aparat pengawas internal pemerintah ini menjadi tulang punggung untuk penciptaan tata pemerintahan yang baik,
saya sampaikan berulang kali bahwa dalam pemerintahan yang akan datang, sistem pengawasan kita secara internal harus kuat untuk mencegah berbagai macam penyalahgunaan wewenang, juga mendeteksi inefisiensi dan juga ineffectiveness. Jadi potensi tidak efisien dan juga tidak efektifnya pemerintahan bisa dideteksi secara dini oleh aparat pengawasan internal pemerintah yang handal, ya, yang memiliki kompetensi juga standar integritas yang baik, sehingga berbagai macam potensi penyalahgunaan wewenang ini bisa kita deteksi secara dini. Kita sadar bahwa banyaknya menteri dan juga mantan menteri, kepala-kepala daerah yang terkena kasus tindak pidana korupsi itu mengindikasikan juga belum baiknya atau belum kuatnya sistem pengawasan internal pemerintah kita yang bisa mendeteksi penyalahgunaan wewenang, potensi ketidakefisienan juga ketidakefektifan pemerintahan kita. Karena itu kita harapkan aparat pengawas internal pemerintah pada masa yang akan datang bisa berfungsi ya secara sistem, membantu pimpinan lembaga, membantu para menteri dan juga kepala daerah, dan juga menjadi quality assurance dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan saya percaya bahwa berfungsinya aparat pengawasan internal pemerintah ini dengan baik tentu akan membantu juga efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan juga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ini. Nah, karena itu melalui rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah, kita berharap bahwa APIP ke depan adalah APIP yang profesional, APIP yang independen, APIP yang juga memiliki integritas ya di dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya itu. Dan kita berharap nanti para aparat pengawas internal pemerintah ini memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan yang baik. Kepala BPKP melaporkan bahwa untuk pelaksanaan sistem pengawasan internal pemerintah yang baik ini kita membutuhkan kurang lebih 48.000 certified auditor. Jadi auditor yang tersertifikasi, yang memiliki standar kompetensi yang baik. Hanya saja pada saat ini kita memiliki kurang lebih 8.000 certified auditor ya, di pusat maupun di daerah. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga menurut saya pada masa yang akan datang dengan peran BPKP, dengan juga peran Irjen di tingkat nasional juga di tingkat pemerintah daerah, secara bertahap kita bisa meningkatkan kualitas kompetensi dari para auditor yang akan menjaga, mengawal program-program yang sudah ditetapkan, baik pada sisi pencapaian kinerja maupun pada sisi deteksi untuk potensi penyalahgunaan wewenang. Nah, selain kompetensi yang memadai, maka sifat independensi dari pengawas internal pemerintah itu juga harus kita jaga. Kita harapkan para pengawas internal pemerintah ini tidak saja memiliki kompetensi tapi juga independensi yang besar itu. Nah, saya perhatikan bahwa independensi yang tidak atau yang kurang memadai ini karena para pengawas internal pemerintah juga bertanggung jawab secara struktural kepada kementerian, kepada pimpinan lembaga dan juga pemerintah daerahnya. Sehingga fungsi-fungsi pengawasan kalau sudah terkait dengan menteri, pimpinan lembaga dan juga gubernur, bupati, wali kota menjadi tidak efektif. Apalagi ada kecenderungan untuk pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan pengadaan barang dan jasa, perizinan dan seterusnya. Ini potensinya sangat besar untuk penyalahgunaan wewenang. Dan kalau sudah menyangkut para menteri, pimpinan lembaga, pimpinan daerah, maka fungsi-fungsi pengawasan ini menjadi tidak efektif lagi. Nah, kita mengharapkan pada masa yang akan datang fungsi pengawasan internal pemerintah ini ya, semakin efektif dengan menciptakan independensi. Jadi saya membayangkan nanti akan ada pertanggungjawaban struktural, tapi juga ada pertanggungjawaban fungsional. Yang membuat APIP ini tidak independen menurut saya adalah karena pertanggungjawaban struktural yang sangat tinggi, termasuk penandatanganan DP3 atau kontrak kinerja yang terikat
dengan menteri pimpinan lembaga. Sehingga kalau terkait dengan penilaian kinerja oleh pimpinan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan efektivitas pengawasan ini, maka ini juga akan menyebabkan tidak independennya pengawas internal pemerintah. Nah, baik menyangkut kompetensi maupun menyangkut independensi ini, ya kita harapkan nanti pengawas peran dari BPKP, peran para irjen ini semakin besar untuk secara bertahap meningkatkan kompetensi dan independensi ini. Nah, di dalam rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah memang kita desain bahwa profesionalisme, kompetensi dan independensi ini kita atur sedemikian rupa, ya termasuk standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh para pengawas internal pemerintah. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peran Habib juga sangat penting. Sekjen atau Sekda sebagai penanggung jawab pelaksanaan reformasi birokrasi harus didampingi oleh para pengawas internal pemerintah. Jadi program-program reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan ini harus juga bisa dikawal oleh aparat pengawas internal pemerintah secara baik. Nah, karena itu kita berharap Habib juga bisa berperan sebagai quality assurance dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini, baik secara makro maupun secara mikro dalam level tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi bahwa reformasi birokrasi ini merupakan satu kebijakan atau satu program pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh Pak SBY, oleh Presiden pada tahun 2010, dan kita berharap Presiden mendatang, Presiden baru pasca pemilihan tahun 2014 ini juga menghasilkan komitmen yang sama untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai program prioritas pembangunan nasional. Karena ini merupakan satu keharusan, satu keniscayaan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. McKinsey Global Institute pada tahun 2012 melakukan survei di beberapa negara dan mencatat bahwa Indonesia akan menjadi negara ke-7 pada tahun 2030. Salah satu faktor yang harus kita perbaiki untuk menjadi negara ke-7 pada kekuatan ekonomi 2030 itu adalah penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi melalui reformasi birokrasi. Dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, memang Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, ya, baik potensi sumber daya alam maupun demografik bonus yang akan kita miliki pada tahun 2030. Nah, kuncinya adalah pada kemampuan kita untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut. Sehingga tantangan kita adalah tidak saja membentuk struktur bisnis proses yang baik, tetapi juga mengubah kultur paradigma dari birokrat itu sendiri. Nah, kita sudah memiliki undang-undang aparatur sipil negara sebagai basis perubahan sistem kepegawaian kita. Ya, dengan undang-undang ini kita berharap menuju kepada performance based birokrasi, pada birokrasi yang berbasis kepada kinerja. Pada tahun 2025 kita juga berharap bisa mencapai satu tatanan birokrasi baru, ya, birokrasi yang punya kapabilitas yang baik, birokrasi yang punya kultur yang baik, ya, kultur incorruptibility, growth, ya, prudence dan seterusnya. Tetapi juga memiliki adaptive policy, yaitu kebijakan-kebijakan yang adaptif dengan perubahan-perubahan lingkungan strategik, tetapi juga perubahan-perubahan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang kita tuju pada tahun 2025, trajektori atau lintasan reformasi yang akan kita capai dengan berbagai macam program dan kebijakan yang sudah kita tetapkan dan sudah kita lakukan sebagian, maupun berbagai macam program yang akan kita lanjutkan pada tahun 2014 ini dan juga tahun 2015 sampai tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, di antara berbagai macam program reformasi birokrasi ini yang harus kita jadikan prioritas adalah tentu reformasi di bidang sumber daya manusia. Nah, karena itu di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah kita tetapkan berbagai macam arah perubahan, termasuk
promosi yang dilakukan secara terbuka, kemudian pengukuran kinerja, juga perubahan sistem penggajian. Nah, saat ini kita bersama-sama sedang membahas revisi sistem penggajian menuju single salary system ya, sehingga nanti kita hubungkan dengan position base, beban kerja, beban tanggung jawab jabatan, kemudian resiko pekerjaan, tetapi juga berbasis kepada performance base, kepada capaian kinerja. Sehingga nanti sistem penggajian yang kita harapkan ini bisa berkeadilan, juga memenuhi unsur kelayakan, ya berbasis kepada tanggung jawab kita dan juga capaian-capaian kinerja kita. Tunjangan kinerja yang kita berikan dalam rangka reformasi birokrasi ini hanya merupakan insentif. Tahun ini merupakan tahun transisi kita, sehingga dengan lahirnya sistem penggajian yang single salary nanti, maka tunjangan kinerja yang akan kita atau yang sudah kita berikan ini bisa kita kita ubah, kita sesuaikan berbasis kepada single salary system tersebut. Sehingga tunjangan kinerja yang kita berikan ini merupakan strategi antara saja, yang merupakan tunjangan yang kita berikan di dalam rangka memotivasi kementerian lembaga untuk melakukan perubahan-perubahan. Banyak perubahan yang tengah juga kita siapkan. Saat ini tim sedang mempersiapkan 19 rancangan peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kita berharap pada bulan Juni nanti sebelum berakhirnya pemerintahan, berbagai peraturan pelaksanaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang ASN ini bisa kita tetapkan. Beberapa di antaranya sebenarnya sudah hampir selesai, karena pada saat itu pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara juga kita paralel dengan penyusunan RPP-nya. Ada beberapa RPP baru yang harus kita selesaikan, tapi sejumlah RPP sudah kita selesaikan. Nah, kita mengantisipasi problem yang sama yang kita hadapi pada Undang-Undang 4399, di mana sejumlah peraturan pemerintah belum selesai dibuat, sehingga pelaksanaannya juga masih tidak terlalu efektif. Nah, kita berharap sejumlah RPP ini dan juga RPPS bisa kita selesaikan pada bulan Juni atau selambat-lambatnya pada bulan Juli. Kemudian dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga akan kita bentuk Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengawasi pelaksanaan sistem merit, jadi terutama dalam proses pengisian jabatan, ya, dan juga dalam pelaksanaan kode etik dan kode perilaku dari aparatur sipil negara. Nah, ini sudah kita tetapkan, kita harapkan bisa menjadi fondasi di dalam perubahan mindset, kemudian culture set, ya, sistem juga struktur di dalam aparatur sipil negara. Pada saat ini kita sedang membahas rancangan undang-undang administrasi pemerintahan. Rancangan undang-undang ini merupakan sabuk pengaman bagi pejabat, para pegawai di dalam membuat keputusan administrasi pemerintahan, karena dia mengatur tindakan, keputusan dan juga diskresi yang dilakukan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, ini mudah-mudahan ini juga akan membantu terciptanya pengawasan yang baik, ya, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan dan juga tindakan. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan administrasi negara di Indonesia, memang hukum pidana ini sangat kuat, dan kita berharap melalui rancangan undang-undang administrasi pemerintahan, nuansa hukum administrasi negara itu bisa mengurangi tensi hukum pidana di dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berbagai keputusan dan tindakan yang masih berindikasi kesalahan administrasi pada saat ini sudah bisa dimasukkan di dalam ranah tindak pidana korupsi. Dan ini menyebabkan hambatan bagi inovasi kreativitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena orang takut mengambil keputusan, takut mengambil tindakan, takut mengambil kebijakan, karena kesalahan-kesalahan administrasi di dalam pengambilan keputusan dan tindakan
ini bisa mengarah kepada ranah tindak pidana korupsi itu. Nah, rancangan undang-undang sistem pemerintahan ini memperkuat hukum administrasi negara di dalam keputusan dan tindakan pejabat administrasi, termasuk memberikan landasan, memberikan arahan dan bimbingan bagaimana untuk tidak menyalahgunakan wewenang di dalam tindakan dan keputusan administrasi, termasuk mengatur mengenai diskresi yang dilakukan oleh para pejabat. Karena saya perhatikan bahwa discretionary power ini atau air meson itu menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rancangan undang-undang administrasi pemerintahan ini merupakan safety belt, pengaman bagi pejabat ya untuk terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kasus tindak pidana korupsi. Tapi memang namanya safety belt, banyak orang yang tidak suka Pak menggunakan safety belt di dalam berkendara. Sehingga kalau terjadi kecelakaan, maka undang-undang ini bisa menghindarkan dari bencana musibah yang akan terjadi sewaktu-waktu kalau terjadinya kecelakaan atau tindakan-tindakan di dalam keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat administrasi pemerintahan atau seorang pejabat tata usaha negara. Di sana diatur mengenai berbagai hal, termasuk dasar-dasar pembuatan diskresi, termasuk larangan konflik kepentingan, termasuk pembatalan, revisi, berlakunya keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat, hak-hak masyarakat di dalam keputusan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat administrasi pemerintahan. Nah, ini sedang kita bahas. Kita berharap dalam 2-3 bulan ini mungkin terpotong pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, tetapi anggota Komisi 2 sebagai partner kita sudah bersepakat untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang administrasi pemerintahan sebelum berakhirnya pemerintahan Pak SBY Budiono ini. Nah, yang ketiga yang segera akan kita bahas adalah rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah. Ini yang sudah kita bahas hampir 1,5 tahun yang lalu bersama dengan Pak Sony juga, dengan kawan-kawan Irjen di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Sebagai wujud awal memang beberapa waktu lalu kita sudah membentuk asosiasi auditor Pak ya, asosiasi auditor seluruh Indonesia, yang sekarang ini sedang bekerja untuk membuat standar-standar kompetensi, standar pendidikan bagi auditor dalam rangka memperkuat aparat pengawasan internal pemerintah. Dan kita berharap dukungan Bapak Ibu sekalian, para Irjen, untuk memberikan sumbang saran pemikiran bagi sempurnanya rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah. Saat ini tahapannya masih tahap di interdep, harmonisasi kementerian lembaga yang terkait. Yang kita harapkan nanti bisa setelah ini kita bawa ke sidang kabinet untuk mendapatkan pertimbangan, mendapatkan persetujuan presiden sebelum dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dukungan Bapak Ibu sekalian tentu sangat penting dalam rangka penyelesaian rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintah ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, saya berharap juga para APIP, para pengawas internal pemerintah bisa terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meyakinkan, untuk menjamin bahwa seluruh program yang sudah ditetapkan oleh kementerian lembaga dalam rangka reformasi birokrasi ini bisa terlaksana dengan baik. Saya merasakan bahwa melakukan perubahan di kementerian lembaga ini tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, butuh pimpinan, komitmen pimpinan yang kuat. Di Kementerian PAN sebagai leading sektor, leading agency, kami punya 2 tanggung jawab melakukan perubahan di internal Kementerian PAN, tapi juga perubahan di tingkat nasional. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita tidak bisa meminta atau membina atau melakukan proses pendampingan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah kalau di Kementerian PAN sendiri tidak bisa melakukan perubahan-perubahan
Karena pasti kawan-kawan akan bertanya bagaimana prakteknya dan contoh baiknya di Kementerian PAN. Nah ini tidak mudah Pak, menggerakkan orang yang jumlahnya tidak sebanyak di Kementerian Keuangan yang mungkin 60.000. Di Kementerian PAN ini sebenarnya pegawainya sangat sedikit, 360 pegawai, tetapi susahnya bukan main Pak untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Karena memang double function dan double role yang kita miliki di kementerian itu membuat reform ini harus bisa berjalan sangat baik atau lebih baik dibandingkan dengan kementerian lembaga yang lain. Karena kami harus menjadi pilot model, menjadi role model bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Harus ada komitmen yang kuat yang menjaga bahwa reform itu berjalan. Jadi keputusan-keputusan yang sudah kita buat itu harus bisa dilaksanakan dalam prakteknya. Merubah birokrasi ini yang paling sulit adalah mengubah culture dan mindset. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon nanti para APIP juga ikut terlibat memikirkan bagaimana membentuk agent of change, membentuk para perubah. Jadi core group yang bisa menjadi perubah di dalam lingkungan masing-masing. Jadi ciptakan agen perubah yang bisa menjadi core group dalam perubahan-perubahan ini. Nah ini dugaan saya peran APIP sangat besar di sana untuk misalnya untuk membentuk unit penggerak integritas. Ini salah satunya adalah menjadi tanggung jawab APIP. Kemudian ciptakan whistleblower system yang baik. Kemudian awasi larangan-larangan konflik kepentingan yang berpotensial terjadi. Karena saya pikir konflik of interest ini menjadi salah satu hambatan utama kita di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena mengingat budaya Indonesia ya, jadi budaya kita ini disebut sebagai budaya keluarga besar, keluarga batih. Jadi keputusan dan tindakan kita itu selalu memikirkan sanak saudara kita ya. Baik di dalam proses pengadaan, dalam proses perizinan, dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Ini karena potensi budaya besar kita pada potensi keluarga batih kita, sehingga larangan konflik kepentingan itu selalu muncul dengan kedekatan-kedekatan hubungan famili, ya kekerabatan dan seterusnya. Sehingga APIP ini juga berfungsi untuk mengawasi potensi terjadinya pelanggaran terhadap larangan konflik kepentingan itu dan berbagai macam program dalam rangka penegakan integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu sekalian, terakhir tentu kami mengucapkan juga terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara atas kesediaan untuk menjadi host pada pertemuan ini, dan kepada Kedutaan Besar Prancis sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan. Dalam hal ini pada hari ini bantuan tenaga ahli untuk menyampaikan sistem pengawasan internal pemerintah di Prancis, dan tentu saja kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya untuk mengikuti workshop ini sampai selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya resmi dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Workshop hari ini dibuka secara resmi.